Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Edinda Putri, NIM 2014030 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang posisi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dalam pembahasan ini kita akan membahas 4 poin, yaitu pengertian sumber hukum Islam, penjelasan Al-Quran terhadap hukum yang terkandung dalam Al-Quran, serta Al-Quran sebagai sumber hukum fikih. Yang pertama kita masuk ke pembahasan pengertian sumber hukum Islam. Sumber dalam bahasa Arab disebut masdar, bentuk jamaknya adalah masdir, yang secara etimologi bermakna asal atau permulaan sesuatu, sumber, serta tempat kemunculan sesuatu. Menurut Ar-Raghib, seorang pakar leksikografi Al-Quran, ia menjelaskan bahwa kata masdar juga memiliki arti tempat di mana air muncul, atau disebut juga dengan sumber air atau sumber mata air. Mata air disebut masdar karena ia merupakan sumber dari mata air keluar. Selanjutnya yaitu pengertian hukum Islam. Hukum Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Bidang pokok kajian hukum Islam ada 2, yaitu peraturan terinci yang bersifat amaliyah yang harus diikuti umat Islam dalam kehidupan beragama yang disebut juga dengan fikih. Yang kedua yaitu cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan atau hukum yang secara terinci yang disebut juga dengan usul fikih. Kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu penjelasan Al-Quran terhadap hukum. Dari segi kejelasannya, ayat-ayat Al-Quran ada 2 macam, yaitu muhkam dan mutasyabih, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-7. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaugun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a aswilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yazzakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat yang mutasyabihat, daripada untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmu berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Dari ayat tersebut kita dapat memahami arti dari ayat muhkam dan mutasyabihat.
Ayat mahkam yaitu ayat yang jelas maknanya, tersingkap secara terang sehingga menghindarkan keraguan dalam mengartikannya dan menghilangkan adanya beberapa kemungkinan pemahaman. Dan ayat mutasyabihat adalah kebalikan dari muhkam, yaitu ayat yang tidak pasti artinya dan maknanya sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran disampaikan secara mutasyabihat. Penjelasan yang bersifat garis besar, ayat-ayat yang mengandung isyarat dan penunjukan terhadap hukum bersifat zani atau tidak meyakinkan. Nanya dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan pemahaman yang dapat menghasilkan versi hukum yang beragam. Selanjutnya yaitu perubahan hukum. Ayat-ayat Al-Quran yang penjelasannya bersifat zani ini umumnya berlaku dalam bidang muamalah dalam arti luas, yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kehidupan masyarakat itu senantiasa berkembang, maka penerapan hukum juga akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya zaman. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan ketiga, yaitu hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Secara umum, ada 3 pokok hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, keharusan mengesahkan Allah dan larangan mempersekutukannya. Disebut hukum i'tiqadiyah, dikaji dalam ilmu tauhid atau usuluddin. Yang kedua yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan sesama manusia, menjelaskan mengenai sifat yang harus dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat. Disebut hukum khuluqiyah yang kemudian dikembangkan dalam ilmu akhlak. Yang ketiga yaitu hukum-hukum yang menyangkut tindak tanduk dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut hukum amaliyah, pembahasannya dikembangkan dalam ilmu syariah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pokok pembahasan keempat, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum fikih. Kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaiannya dalam Al-Quran. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Quran, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain dari luar Al-Quran. Kehujahan Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum fikih terkandung dalam ayat Al-Quran yang menyuruh umat manusia untuk mematuhi Allah. Hal ini disebutkan lebih dari 30 kali dalam Al-Quran. Perintah mematuhi Allah itu berarti perintah yang mengikuti apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sekian presentasi materi pertama dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.